So guys, jadi akhir-akhir ini ada berita tentang anjing pitbull yang menggigit atau menyerang anak-anak sampai meninggal dunia. Dan kebetulan beberapa hari yang lalu itu gue lagi main ke satu tempat pengembangan potensi anak-anak retardasi mental, tapi menggunakan anjing pitbull. Jadi nonton aja videonya sampai selesai, jangan di skip-skip karena ini bakal informatif banget videonya. So check it out. So halo guys, balik lagi bareng gue Tommy Christian di sini. Dan hari ini gue lagi berkunjung ke Samson's Clan. Jadi ini adalah tempat pengembangan potensi untuk anak-anak retardasi mental menggunakan anjing pitbull. Keren banget kan? Jadi memang benar-benar ownernya sendiri udah jadi inspirasi buat gue pribadi, dan tempat ini sendiri juga udah jadi benar-benar inspirasional banget buat banyak orang. So langsung aja kita masuk, kita ketemu sama yang namanya Mas Widi. Let's go. Mas Wid. Ya. Hai. Halo. Halo. Apa kabar? Baik, baik. Jadi ini Mas Widi namanya. Hai. Yuk, silakan masuk. Yeay. Wah. Jadi ini pertama kalinya guys gue kesini. Dan setelah sekian lama akhirnya ketemu sama Mas Widi lagi. Karena sebelumnya kan gue di Jakarta. Yuk, silakan masuk, silakan masuk. Jadi ini dia tempatnya. Mau keliling-keliling dulu? Keliling dulu, ntar aja deh. Mana aja, oke. Sama sini. Down, down. Down. Next down. Nah. Halo, nama saya Widi. Sohibnya Tommy. Asik. Kebetulan saya seorang pelatih anjing dan penanggung jawab di tempat ini, Samson's Clan Safe Play Area. Tempat ini adalah tempat di mana kami dan para sahabat mencoba untuk mengembangkan potensi anak-anak retardasi mental. Itu. Kenapa retardasi mental? Karena itu berawal dari keprihatinan kita ketika melihat bahwa minim, bahkan di Semarang tidak ada wadah untuk anak-anak retardasi mental. Kalau autisme mungkin banyak ya, sekolah juga banyak. Untuk retardasi mental sendiri mungkin tidak ada. Nah, kebetulan karena saya sebagai pelatih anjing, saya merasa bahwa anjing ini sebenarnya punya potensi yang lebih daripada yang kita pernah bayangkan. Apalagi mereka ini pitbull, yang katanya hewan buas, katanya buas, terus Banyak banget orang bilang gitu. susah diatur. Tapi karena mereka ini sejak kecil saya latih kepatuhan, saya mencoba untuk memberikan mereka tantangan. Bisakah mereka ini berfungsi atau berperan sebagai terapi dog? Karena untuk menjadi terapi dog itu sangat susah, Tom. Harus ada 12 tahap, bahkan 13 menurut terapi dog internasional itu ya. Itu ada 12 sampai 13. 12 sampai 13 tahap yang harus dilalui seekor anjing supaya dia pantas disebut terapi dog. Ya. So jadi Mas Widi, apa sih yang anjing-anjing ini lakuin buat ngembangin potensi anak-anak retardasi mental? Oh, kalau yang mereka lakukan sih sebenarnya cukup simpel ya. Cukup simpel. 12 dan 13 macam tes yang mereka harus lalui berat. Tetapi ketika mereka melakukan pekerjaan simpel kok. Ngapain tuh, kayak ngajak main atau apa? Sama seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Kayak gini? Nah, ketika kita sedang melakukan pendampingan pada anak-anak kita belajar melukis atau membuat sesuatu begini. Ketika anak-anak itu melakukan aktivitas, mereka ada di sekitar anak. Terus jadi yang mereka yang mereka impactin ke anak-anak itu apa? Sebenarnya yang pertama, rasa tidak sendiri. Selalu ada teman. Oh iya, bisa dilus-lus. Yang bisa mereka elus, yang bisa mereka peluk. Sekarang salah satu dari 12 kriteria yang harus mereka lewati adalah anjing harus ramah dengan siapapun. Harus mau dipegang bagian apapun. Iya, semua ya, kuping apa segala macam. Iya, itu. Jadi kalau pertanyaannya harus apa yang mereka lakukan? Mereka menemani. Itu yang paling penting. Mereka menemani. Iya, simpel sekali, simpel sekali. Dan yang menariknya adalah ini anjing-anjing pitbull yang kata banyak orang kan, wah kalau udah berhadapan sama anjing pitbull hati-hati, bakal diterkam, tangannya bisa putus, bisa robek, mereka ganas, mereka sangar. Tapi buktinya
bisa jadi apa pengembang potensi buat anak-anak retardasi mental itu kan kayak gimana ya, kayak sangat jarang banget kita dengar gitu loh, kayak ya kan. Karena ini pitbull gitu loh yang udah image-nya di masyarakat tuh ya anjing galak gitu kan. Ya ini yang salah satu yang bikin gue terinspirasi sama Mas Widi gitu, dan jujur gue pernah punya anjing pitbull juga dan langsung ditangani sama sohib gue ini, dan benar-benar terbukti banget gue sendiri mengalami kalau ternyata anjing pitbull itu anjing yang tenang, ramah sama siapapun. Dan banyak orang nggak tahu bahwa pitbull itu sebenarnya tingkat temperamennya itu di bawah atau bisa dibilang lebih ramah daripada seekor golden retriever. Oh iya, betul. Mungkin dari beberapa orang yang punya pitbull atau dog lover mungkin pernah menemukan artikel di mana ada tingkat agresivitas macam-macam anjing. Betul. Dan kita lihat pitbull itu ada 2 atau 3 poin di bawah golden retriever. Ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Kenapa anjing pitbull ini sangat sesuai bahkan untuk anjing keluarga. Nah, bagi yang belum tahu ya, bahwa ketika anjing sedang bersantai seperti ini dan kita secara tidak sengaja menginjak ekornya, yang terjadi apa? Kaget dia sih. Setelah kaget, bangun. Biasanya menggigit. Dia berusaha menggapai apa yang sedang menginjak ekornya. Iya, betul. Apalagi ditarik telinganya. Betul. Mereka pasti balik. Pasti nggak suka. Pitbull itu memiliki ambang rasa sakit yang cukup tinggi. Sama-sama sakitnya, tapi mereka masih bisa menahan. Nah, itulah kenapa ketika kita punya seekor pitbull, kita punya ponakan atau anak kecil yang gemes nih ya, ditarik-tarik telinganya, keinjek ekornya, tarik-tarik kakinya, gitu. Respon mereka hanya sesimpel ini. Yang sakit sebelah mana dia berusaha menghindar, melepaskan dan pindah tempat. Itu saja. Tidak ada respon balik gigi seperti tidak ada. Dia cuma apa sih? Gitu. Asal pitbull itu dari kecil diajari batasan dan diajari mana yang boleh, mana yang enggak. Ya, diajari kepatuhan. Ya, kepatuhan. Tuh, guys. Jadi buat kalian kalau di Semarang, di wilayah Semarang, kalau mau butuh buat ngelatih anjing kalian apapun, kalian udah bisa lihat sendiri pitbull pun bisa setenang ini. Langsung hubungi Mas Widi. Ntar gua taruh kontaknya di description box. Baca description box, jangan nggak suka baca. Kalau gitu kita mau lihat-lihat nih sekeliling nih ya kan, yang namanya Samson's Clan Safe Play Area. Kita mau lihat kayak gimana, yuk. Inilah kasih tunjuk ruang kegiatan anak-anak. Boleh. Ruang berkegiatan mereka ya. Wah. Jadi sama sih seperti tempat-tempat belajar anak-anak lain. Ada buku bergambar, mewarnai, bola-bola, puzzle dan lain-lain. Terus Mas Yudi tidur sini. Oh bukan. Ini sebenarnya begini, anak-anak retardasi mental di sini sebenarnya yang kita ajarkan bukan hal yang muluk-muluk. Mereka harus bisa begini, enggak. Kita di sini hanya mengajarkan apa yang selama ini dilewatkan oleh orang tua mereka. Seperti contohnya, maaf nih ya, ketika buang air mereka juga harus bisa membersihkan dirinya sendiri. Jadi kayak merawat mandiri ya, lebih mandiri. Iya. Terus kenapa ada tempat tidur di sini? Karena kita juga ajarkan tentang membaca jam. Ketika jarum pendek di tempat ini, jarum panjang di sini berarti menunjukkan pukul berapa. Yang berarti kalian harus bangun. Ketika bangun, nggak harus langsung pergi, harus rapikan tempat dulu. Betul. Ya. Oh, jadi ini pun kasur pun tempat media belajar. Iya, ini media belajar juga. Gitu. Keren banget. Sebenarnya kelihatannya buat kita basic, cuma ini ternyata berguna banget ya buat mereka. Iya. Jadi banyak yang tanya, sebenarnya apa yang diajari? Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita mengajari hal-hal yang basic tentang perawatan diri mereka sendiri. Itu aja. Biar rupanya mereka juga bisa mandiri. Oh iya. Dan potensinya mereka bisa lebih berkembang di kemudian hari. Dan ini maaf sekali karena hari ini memang pas jadwal Tommy pas datang, pas bukan jadwal kegiatan anak-anak. Jadi sepi, yang ada cuma Samson dan kawan-kawan. Kalau misalnya ada
Oh, lebih seru lagi karena anak-anak ini bisa ditanyain, bisa say hi untuk hai ke kamera atau bagaimana. Mereka senang sekali, iya senang sekali. Mas Yudi sibuk soalnya, jadi misalnya hari ini pas kosong. Nah Mas Yudi, Ya, ini kan anjing-anjing pitbull nih, yang image dari orang udah sangar, galak, ya kan, nggak patuh. Tapi kalau di sini bisa jadi anjing terapi itu gimana tuh? oh jadi begini. Sebenarnya pitbull itu seramah anjing-anjing lain. Tetapi karena dari awal mereka, seingat saya Samson itu saya ajari ketika usia 1,5 bulan toh. Wow. Ketika mereka masih baru bisa berlari, itu sudah diajarkan mana yang boleh, mana yang enggak. Terus hasil dari mereka memahami mana yang boleh, mana yang tidak, itu akan berlanjut ke pemahaman tentang nama mereka. Itu, jadi mereka harus paham namanya. Pernah punya anjing enggak? Pernah. Beneran tahu namanya ada? Tahu dong. Tesnya adalah begini. Ketika anjing itu nah, ketika bukan anjing Samson loh, yang lain. Waktu kamu punya temen yang ada anjingnya, coba kamu tanya, anjing itu tahu namanya enggak? Caranya begini. Tanya aja, ketika dipanggil namanya, dia selalu datang atau kadang datang, kadang enggak. Ketika kadang datang, kadang enggak, dia enggak tahu namanya. Nah, ketika anjing tahu namanya, maka dia bisa diabsen. Diabsen? Iya, diabsen. Mereka akan masuk berdasarkan namanya. Oke. Iya. Bisa tunjukin nggak? Bisa dong. Oke, ayo. Let's go. Ini. Stop. Stay. Stay. Kenji. Feng. Kimi, sini. No. Kimi. Samson. Rex. Down. Ayo down. Kimi down. Good. Mantap. Nah, udah lihat kan? Diabsen kan? Keren banget, gila. Nah. Bisa nggak aja kalian di rumah kayak gitu? Nah, terus kenapa tadi waktu masuk langsung tak suruh down semua? Iya, kenapa ya? Jadi begini, mereka bebas, bisa tetap bebas. Yang energik, yang suka lari-larian tetap boleh di sini. Cuma pertanyaannya, karena mereka sebagai anjing terapi, satu perintah yang harus mereka pahami adalah harus tenang ketika diperintah untuk tenang. Kamu lihat sendiri kan tadi begitu masuk, wah mereka mau lari-larian kemana-mana, begitu down, mereka harus patuh dulu. Jadi begitu. Susah juga berarti ya. Sabar Tom, sabar. Apalagi pitbull. Ya. Oke, jadi Mas Yudi lagi bikin kopi dan di sini gue mau jelasin tadi gue dikasih tahu sama Mas Yudi kalau kayak jenis-jenis anjing kayak Doberman, Rottweiler, Pitbull itu adalah salah 3 dari sekian jenis anjing yang punya powerful breed. Itu kalau kalian pengen pelihara itu kalian harus punya yang namanya ketegasan konsisten. Iya ya iya, enggak ya enggak. Nah kalau kalian bisa kayak gitu ya anjingnya jadi begini-begini nih, kan? Ya kan? Nah kalau kalian nggak bisa, ya sudah lah. Jadi kayak kalian bisa lihat di sini nih Samson yang mukanya lebih gede dari muka gua aja bisa antengnya kayak gini, ya kan? Jadi anjing terapi, yuk. Dan kalian nggak perlu takut lagi sama pitbull, gitu. Mas Wid, kopinya mana? Oke, thank you banget Mas Wid udah ngebolehin kita main di sini, udah ngebolehin teman-teman juga main di sini. Oke. Sukses terus, lancar terus ke depannya buat ini. Oke. Pamit dulu ya. Oke, jangan kapok ya. Siap, pasti sering main di sini kalau aku di Semarang. Oke. Dadah. Dah. Ayo kita pulang.